Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali berkumpul untuk melanjutkan topik bahasan kita mengenai cara mengubah kodrat. Ini adalah sesi yang keempat. Semoga kita bisa berdiskusi dengan baik walaupun kita sudah maraton setelah tadi kita ikut doa puasa ya. Oke, saya mute semua ya. Yuk, sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh berkumpul kembali lewat acara kelas pendalaman Alkitab untuk kami membahas cara mengubah kodrat di sesi yang keempat. Tuhan, berkati pertemuan ini, berikan kami hikmat akal budi supaya kami bisa mencerna, menyerap apa yang kami pelajari malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya share screen dulu ya. Malam hari ini kita akan membahas ada 4 topik bahasan. Yang pertama adalah kehormatan manusia. Ini membahas mengenai sebetulnya manusia itu merasa terhormat kalau apa gitu ya. Nah, kebanyakan yang menjadi kehormatan manusia itu adalah materi. Nah, seharusnya bagaimana? Kita akan pelajari. Kemudian yang kedua, kenikmatan yang mengganggu. Ini juga sebuah topik bahasan yang baik sekali karena seringkali kita menikmati dunia dan itu sebetulnya mengganggu. Seringkali kita tidak menyadari bahwa apa yang ditawarkan iblis itu mengganggu pertumbuhan iman, mengganggu apa yang seharusnya kita lakukan untuk Tuhan. Ternyata kita tidak lakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, membunuh karakter dosa. Apa yang harus kita lakukan supaya kita ini bertumbuh dengan benar, sesuai dengan karakter ilahi, bukan karakter dosa yang tumbuh gitu ya. Kemudian yang keempat, mengobarkan gairah kesucian. Dan yang terakhir, menggandakan usaha. Apa yang dimaksud yang akan dipelajari di bagian ini, kita akan langsung masuk di topik yang pertama, yaitu kehormatan manusia. Kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki sifat-sifat Allah atau karakter Allah. Tidak ada orang yang lebih terhormat daripada orang yang memiliki karakter ilahi. Kehormatan yang dimilikinya itu adalah kehormatan kekal, bukan sementara di bumi. Manusia pada umumnya berusaha menjadi terhormat di mata manusia lain. Jadi berlomba-lomba bagaimana dia memiliki kehormatan. Misalnya seorang istri pasti ingin terhormat di mata suaminya. Tetapi ketika suaminya menghina dengan mengatakan kata-kata yang merendahkan, maka si istri akan sakit hati dan tidak jarang memilih bercerai karena tidak ingin direndahkan. Nah, itu salah satu contohnya. Ketika hal yang tidak enak terjadi, dia akan memilih untuk berpisah. Nah, supaya menjadi terhormat, manusia itu lebih berusaha memiliki nilai lebih di antara manusia. Misalnya berpakaian modis, memiliki perhiasan mewah, memakai arloji bermerek, tas bermerek, padahal itu bukan yang asli. KW1, KW2. Nah, karena bergaul di tengah-tengah sosialita, semua memakai barang mewah, dia juga ingin pakai barang mewah, begitu ya. Tetapi karena tidak sanggup beli, maka dia beli yang KW1 atau KW2, yang palsu, bukan yang asli. Padahal itu sebetulnya penipuan terhadap dirinya sendiri. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya kasihan ya. Dia tidak ingin dipandang orang sebagai orang yang tidak mampu, tidak dianggap modis atau kampungan, makanya dia berusaha untuk menyesuaikan diri.
Walaupun tidak mampu, dia pakai yang imitasi begitu. Nah, kita ini adalah anak-anak Allah. Seharusnya kita ini terhormat karena kita menjadi anak Allah, bukan karena hal-hal materi. Kehormatan yang mereka bisa bayar dengan uang atau barang itu bisa dibeli pakai uang. Jadi kehormatannya adalah seharga uang. Padahal manusia adalah makhluk yang luar biasa, makhluk yang melebihi makhluk lain. Nah, seharusnya manusia itu memiliki karakter seperti Bapa, memiliki sifat-sifat Bapa seperti Tuhan Yesus. Jadi hendaknya kita jangan ikut mencari kehormatan dengan cara-cara seperti itu. Maksudnya seperti kebanyakan orang-orang dunia merasa terhormat kalau memiliki materi, fasilitas dunia. Karena orang-orang dunia merasa terhormat kalau memiliki mobil bagus, rumah bagus, barang-barang mewah, dan sebagainya gitu. Kehormatan kita bukan pada penampilan, bukan pada barang, bahkan juga bukan pada kedudukan. Tidak salah punya kedudukan, punya pangkat. Gelar, pangkat, atau kedudukan itu bukannya tidak boleh ya, tetapi seharusnya gelar, pangkat, dan kedudukan itu digunakan untuk kepentingan kerajaan surga. Itu maksudnya ya. Jadi tidak salah. Tetapi kalau pangkat, gelar, kedudukan itu menjadi nilai tambah, itu yang salah. Tetapi kalau kita gunakan untuk kerajaan sorga, untuk kepentingan kerajaan sorga, itu baik. Itu berkenan kepada Bapa itu. Kehormatan kita sebagai anak-anak Allah adalah berkarakter seperti Bapa, memiliki sifat Bapa, memiliki karakter Tuhan Yesus. Itulah kehormatan kita yang sesungguhnya. Karenanya kita harus berani membunuh atau mematikan semua hasrat keinginan untuk dihormati. Karena kodrat manusia itu selalu ingin dihormati. Memiliki barang tertentu, barang-barang mewah, itu juga tidak salah. Tetapi kalau barang-barang tersebut itu adalah demi kehormatan, nah itu yang dosa. Kehormatan kita tidak pada barang atau penampilan, tetapi ketika kita memiliki karakter ilahi. Itu soal kehormatan manusia. Sekarang kita bahas tentang kenikmatan yang mengganggu ya. Ini Paulus berkata, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Tuhan membuat analogi atau sebuah bentuk paralel antara ketidaksetiaan kepada Kristus dengan kesetiaan Adam Hawa kepada Allah dengan makan buah. Ya, jadi Adam dan Hawa itu tidak setia dengan cara apa? Dengan cara dia makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dari ayat ini kita menangkap satu hal bahwa kita tidak boleh memetik sesuatu apapun yang kita bisa merasakan nikmat. Tidak boleh. Nah, banyak hal yang bisa kita petik yang darinya yang kita bisa merasa nikmat gitu. Ini yang mengganggu. Karena dengan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, hubungan dengan Allah jadi rusak. Jatuh dalam dosa begitu. Seharusnya yang kita nikmati hanya satu, yaitu kehadiran Tuhan. Di luar itu tidak ada sesuatu yang boleh kita nikmati. Tetapi kita masih bisa menikmati apapun dalam arti tidak terikat. Ya, jadi misalnya kita punya rumah bagus, ya puji Tuhan. Tetapi kita tidak boleh terikat dengan rumah itu atau kita merasa bangga, nilai lebih terhormat. Nah, ini yang dosa.
Nah, coba kalau kita bergumul terus sehingga kita bisa tidur nyenyak, mau di atas dipan, di papan keras, atau di spring bed, bisa. Jadi tidak terikat dengan spring bed, tidak terikat dengan kenyamanan. Atau makan apapun juga enak, mau di restoran mahal, mau di warung pinggir jalan juga bisa. Tetapi kalau sampai terikat, tidak boleh. Itu tidak boleh. Terikat kepada barang mewah, barang branded. Aduh, kalau nggak pakai barang branded nggak bisa dong. Nanti jatuh harga diri. Wah, itu yang tidak boleh. Yang harus terikat justru adalah Tuhan. Kita ini harus terikat dengan Tuhan atau harus bisa menikmati Tuhan. Tuhan tidak menghendaki ada seorang atau sesuatu yang kita nikmati yang mengganggu keintiman kita dengan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau dalam pikiran kita nih ada sesuatu yang kita menikmati, itulah berhala sebetulnya. Di hadapan Allah itu berhala. Itu yang tidak boleh gitu. Jadi Tuhan pernah mengatakan begini, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, perempuan, kamu tidak layak bagiku. Kelihatannya ini lebay ya, berlebihan gitu. Tetapi kalau kita masuk dalam pergumulan pertumbuhan iman, pergumulan mengenai kebenaran, pertumbuhan kodrat, kita tidak menganggap ini berlebihan. Tadi Pak Eras di doa puasa tadi mengatakan ya, kalau kita ini masih menikmati dunia, masih terikat dengan dunia, itu tidak bisa jadi murid Tuhan. Ini kan sinkron sekali gitu. Tidak bisa dimuridkan karena masih perhatiannya kepada dunia. Jadi langkah pertama untuk menjadi pengikut Kristus adalah melepaskan segala sesuatu. Yang dibahasakan dalam ayat ini adalah kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu, laki-laki, perempuan, kamu tidak layak bagiku. Membenci di situ tentu bukan soal membenci tidak suka atau bukan itu, tetapi tidak boleh menjadi keterikatan, tidak boleh menjadi prioritas di situ. Tentu kita harus menghormati orang tua, ayah ibumu, melayani kebutuhan dan sebagainya. Tetapi itu tidak boleh melebihi keterikatan kita kepada Tuhan gitu ya. Tuhan berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau dua tuan, kita akan membahagiakan yang satu dan melupakan yang lain. Artinya, hanya Tuhan yang kita kasih dan tidak mau eksploitasi Tuhan itu. Kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita memiliki cinta Tuhan iya, tapi cinta mamon juga. Nah itu pasti nggak benar itu. Pasti kita memanfaatkan Tuhan supaya kita memperoleh mamon. Hal ini tentu tidak bisa dibangun dalam satu hari. Kita harus betul-betul serius mendesain waktu, membuat jadwal untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi jangan lagi menonton hal-hal yang tidak perlu, tetapi dengarkanlah khotbah di YouTube, khotbah-khotbah dari Truth ID begitu ya. Jangan melihat yang tidak perlu dilihat, karena itu hanya membuang waktu. Ini mengganggu ya, kenikmatan yang mengganggu. Kalau kita hobinya misalnya nonton lihat-lihat di YouTube perkembangan teknologi gitu ya, sebenarnya itu tidak salah sih, tidak dosa gitu. Oh ini ada teknologi apa nih baru nih, wah kita lihat gitu, kita pelajari, kita ikutin begitu, tidak dosa sih sebetulnya, tetapi itu mengganggu gitu loh, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, buang waktu, akibatnya kita tidak jadi rohani. Nah kalau kondisi kita sudah seperti itu, sebagus apapun khotbah yang kita dengar itu tidak menyentuh hati kita gitu, karena teknologi atau apapun lah ya, misalnya ini kan contohnya saya gitu kan, saya bergerak di bidang teknologi begitu, wah ini ada teknologi itu lebih menarik daripada Tuhan. Nah ini yang mengganggu gitu, jadi ini harus ditinggalkan. Tidak boleh ada sesuatu atau seseorang yang menggantikan tempat Tuhan dalam diri kita. Nah ini penting, jangan sampai teknologi itu lebih penting daripada Tuhan gitu. Hanya Tuhan saja yang ada dalam diri kita. Mudah melakukannya saat kita hidup menderita, sehingga kita hanya melihat kepada Tuhan saja. Tetapi ketika kita dalam keadaan senang, tidak kekurangan,
mau berbuat apa saja bisa. Nah, ini menjadi satu tantangan yang sulit, berat sekali gitu ya. Ketika kita dalam keadaan sakit, tertekan ekonomi, tentu kita mudah kita mencari Tuhan walaupun dengan motivasi yang salah. Karena kita mencari Tuhan ingin lepas dari penderitaan. Tapi itu masih lumayan daripada semuanya serba kecukupan, serba ada, fasilitas ada, sulit untuk mencari Tuhan. Nah, ini kenikmatan seperti ini, kenikmatan yang sangat mengganggu untuk pertumbuhan iman kita. Sekarang yang ketiga, membunuh karakter dosa. Nah, banyak orang berjuang untuk hal-hal yang sifatnya panah, berani mempertaruhkan waktu, tenaga, uang demi martabat dan harga diri. Tetapi mereka tidak mengusahakannya dengan serius bagaimana bisa mengalami pertumbuhan untuk memiliki karakter Allah. Jadi perjuangannya itu adalah bagaimana dia bisa survive, bagaimana dia bisa banyak uang. Kalau udah banyak uang, dia pengen beli rumah. Kalau udah punya rumah, dia ingin memperbesar rumah, fasilitas lebih banyak, ada mobil dan sebagainya. Itu yang diperjuangkan. Jadi waktu yang diberikan 70 tahun, 80 tahun, habis dipakai itu. Tetapi mereka tidak pernah serius bagaimana mengalami perubahan kodrat untuk memiliki karakter Allah. Ini sangat tragis sekali. Seharusnya manusia memiliki usaha atau perjuangan sampai dia memiliki karakter ilahi gitu ya. Jika kita merasa menjadi orang yang gagal, yang merasa hancur karena satu dan lain hal, ingat kita belum gagal, sesungguhnya belum gagal. Karena itu adalah gagal dalam hal duniawi ya. Nah, kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang ditolak oleh Allah. Ini benar-benar mengerikan gitu ya. Ketika Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, nyala kamu pembuat kejahatan. Ini kegagalan. Sekaya apapun, setinggi apapun pendidikannya, sehebat apapun prestasinya, itu ketika Allah berkata, aku tidak kenal kamu, ini gagal total. Ini mengerikan sekali. Jadi kalau belum punya rumah atau belum punya pasangan, nah itu belum gagal. Belum tentu semua orang ditargetkan untuk punya pasangan. Tetapi kalau ditolak Tuhan, nah itu gagal itu. Bagaimana kita bisa membunuh hasrat untuk dihormati manusia? Nah, ini hal yang penting ya, berkat rohani yang besar, yaitu adalah jangan memberi makan atau jangan mengumpani hasrat untuk dihormati manusia itu. Jadi misalnya kita berpikir, oh kalau saya naik mobil mewah begitu ya, wah ini keren, dihormati, disanjung-sanjung gitu ya. Nah, kalau kita mengusahakan mobil tersebut demi harga diri atau martabat, berarti kita mengumpani atau memberi makan hasrat dosa atau karakter dosa itu. Dan itu akan semakin kuat, semakin mencengkram. Misalnya kalau contoh lain ya, kalau di gereja ada seseorang yang nggak suka sama pendetanya dan dia berhasil mengkudeta, wah ini menggulingkan pendetanya, pendeta lokal, gembalanya gitu ya. Nanti setelah itu yang dikudeta bukan cuma gembala, nanti misalnya ketua sinodenya digulingkan begitu ya. Nanti apalah kekuasaan-kekuasaan lain yang dia berhasrat untuk menggulingkan itu. Nah itu memberi makan hasratnya itu. Jadi kalau kita punya hasrat-hasrat yang tidak kudus, yang tidak benar, nah itu jangan dikasih makan. Sama dengan dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Misalnya jika kita umpani diberi makan, maka ia tambah kuat, tambah menuntut terus gitu ya.
Orang yang gampang marah itu kalau diturutin marahnya ada tersinggung sedikit, marahnya diledakkan begitu. Itu sama dengan memberi makan hasrat dosa. Karena sebetulnya kalau orang lagi kesal mau marah itu ditahan itu sebetulnya menderita gitu. Tapi kalau diledakkan amarahnya dia menikmati gitu. Itu sama dengan memberi makan. Nah, bagaimana membunuh karakter dosa? Itu jangan diberi kesempatan supaya eh, tidak berdosa gitu. Jadi hasrat dosanya itu atau karakter dosa itu harus dibunuh dengan cara tidak diberi makan. Jadi membunuh karakter dosa atau kodrat dosa supaya karakter Allah bisa mencengkram menguasai kita. Jadi kalau kodrat dosa ini kita bisa tekan, bisa bunuh, bisa matikan, nah itu karakter Allah yang menguasai kita, gitu ya. Kalau enggak ya kita akan terus-terusan dikuasai oleh dosa gitu. Orang memuji kita itu tidak salah, tetapi jangan bermaksud mencari pujian. Kalau membeli barang dan memang dibutuhkan, ya beli aja gitu ya. Kita misalnya mau beli mobil, ya beli aja kalau memang butuh gitu. Tapi kalau misalnya beli mobil gara-gara kepengen dihormati, pengen ada dipuji-puji orang, nah itu yang salah. Tidak salah menjadi pemimpin, jadi pejabat, tidak keliru memiliki pangkat dan gelar. Memang sebaliknya, kita semua itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Tetapi jangan kita mengingini jabatan, kedudukan, pendidikan, gelar demi kewenangan untuk dinaikkan. Itu sikap yang salah, tidak berkenan ya. Sekarang kita bahas topik yang keempat, yaitu mengobarkan gairah kesucian. Tuhan memberikan sarana kepada kita supaya kita ini bertumbuh menjadi sempurna. Masalahnya, apakah kita memanfaatkan momentum itu? Jadi momentum itu setiap kejadian yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita ya. Kalau kita tidak memanfaatkan, begitu di ujung maut, udah sekarat, udah napas tinggal satu-satu di ruang ICU, dan baru kita tahu betapa berharganya waktu yang kita miliki. Kalau kita lihat gambar di sini, waktu adalah uang ya. Itu tentu pepatah yang sudah kita dengar sejak lama sekali. Waktu adalah uang. Memang betul. Waktu itu begitu berharga. Karena itu jangan menggunakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, dan berdampak harus betul-betul mempersiapkan diri. Tidak perlu banyak bicara sebab waktu akan menjawab di pengadilan Tuhan. Kadang-kadang jadi hamba Tuhan itu serba salah ya. Tidak bisa melayani semua pihak atau tidak memuaskan semua pihak gitu. Sudah berusaha sebaik mungkin tetap disalahin. Ya sudahlah. Nanti di pengadilan Tuhan ada hitung-hitungannya siapa yang benar, siapa yang salah begitu. Nah, banyak tontonan yang menarik. Ya kalau kita lihat YouTube gitu ya, tontonan-tontonan begitu banyak. Film yang menarik. Memang tidak melanggar moral jika kita menonton film atau menyanyikan lagu-lagu dunia begitu ya. Tetapi dengan kita melakukannya, kita kehilangan momentum, kehilangan kesempatan. Oleh sebab itu kita harus mengobarkan gairah untuk mencapai kesucian setinggi-tingginya. Nah, tadi di depan sudah dijelaskan bahwa kalau kita menikmati sesuatu yang bukan Tuhan, itu mengganggu. Kenikmatan itu mengganggu pertumbuhan kesucian, mengganggu pertumbuhan iman begitu ya. Nah, ini harus dihindari gitu. Nah, gairah untuk hidup suci ini harus dikobarkan dalam diri kita. Sebab itu pilihan. Kita bisa memilih untuk biasa-biasa saja jadi orang Kristen, yang penting tidak melanggar moral, tidak membunuh orang, tidak membenci, tidak berzina, tidak mencuri begitu. Ya biasa-biasa aja begitu. Tetapi dia pasti tidak mencintai Tuhan itu.
Maka seharusnya kita bisa mengobarkan gairah untuk mencapai tingkat kesucian setinggi-tingginya, hidup sebersih-bersihnya, berkenan seharum-harumnya di hadapan Tuhan, menjadi sebuah simfoni indah atau sebuah lukisan yang indah di mata Tuhan. Oleh sebab itu, ada langkah yang harus kita lakukan supaya bisa kita mengobarkan gairah kesucian kita, yaitu jangan keluar dari hadirat Tuhan. Jangan keluar dari hadirat Tuhan, atau selalu di hadiratnya ya. Kita harus terbiasa berdoa di hadirat Tuhan. Habis berdoa, tetap kita merasa di hadiratnya. Jadi jangan ketika kita berdoa kita merasakan hadirat Tuhan, tetapi ketika selesai berdoa udah langsung itu suasana langsung berubah, langsung jadi duniawi lagi. Nah ini kita harus menjaga hadiratnya tuh. Hadirat Tuhan itu harus dijaga gitu ya. Memang kalau tidak biasa maka akan meleset. Kita akan berpindah suasana, tetapi ini harus dipelajari, harus diperjuangkan supaya kita ini tetap ada di hadirat Tuhan, atau istilahnya tuh basah di hadirat Tuhan ya, selalu ada di hadirat Tuhan. Banyak orang Kristen juga hanya beragama tetapi tidak bertuhan. Apa sih ciri-ciri orang bertuhan itu? Bertuhan itu pasti punya jam doa. Ya, kita bersyukur ya di gereja kita ini Pak Eras mengadakan doa pagi jam 5, bahkan ketika saat ini sedang diadakan doa puasa, doa pagi dan doa malam juga. Ini porsinya sebisa-bisa mungkin kita harus bisa ikuti gitu ya. Jadi kita harus punya waktu bertemu dengan Tuhan. Allah itu hidup, harus kita temui, harus kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau enggak ya kita jadi orang beragama saja tetapi tidak bertuhan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, cirinya orang bertuhan itu kita akan mencari firman Tuhan. Selalu haus akan firman Tuhan. Yang ketiga, kita pasti akan memperhatikan setiap peristiwa hidup. Momentum-momentum yang Tuhan sediakan itulah ajaran dan didikan Tuhan lewat setiap peristiwa kehidupan. Kemudian yang keempat adalah berusaha untuk tidak bersalah. Jadi kesucian hidup. Jangan bikin dosa sekecil apapun. Ini tentu sangat sulit, sangat berat. Yang kelima, pasti melakukan pekerjaan Tuhan. Kepentingan Tuhan itu menjadi hal yang utama. Memperhatikan jiwa-jiwa supaya mereka pun diselamatkan. Sekarang kita bahas yang terakhir, yaitu tentang menggandakan usaha. Nah, kalau kita memperhatikan perkembangan zaman, kita melihat roda perubahan itu makin lama makin cepat. Kalau zaman dulu ya, penemuan itu mungkin 20, 30, 40 tahun baru muncul gitu ya. Tapi sekarang, wah, setiap saat muncul hal-hal baru. Ini luar biasa cepatnya. Kita bisa bayangkan kalau dulu kita mau ngetik tuh pakai mesin ketik, waduh begitu repotnya ya. Sekarang kita pakai laptop itu dengan fasilitas yang segala macam luar biasa gitu. Atau kalau kita punya handphone pun sebenarnya tidak dulu amat, tidak jadul amat ya. Dulu kan kita mau komunikasi pakai telepon rumah, waduh kalau udah di luar rumah udah nggak bisa dihubungi. Tapi sekarang bukan cuma handphone, smartphone, apa aja bisa di telepon genggam kita. Wah ini luar biasa gitu ya. Alkitab sudah mengatakan bahwa pengetahuan akan bertambah-tambah. Sudah mencatat dengan jelas adanya perkembangan itu. Gitu. Tetapi di lain pihak, Tuhan juga membuka pikiran orang-orang tertentu untuk menerima hikmat Allah guna menghadapi dunia yang gelap. Jadi dunia makin rusak, tetapi Tuhan juga membuka pikiran orang-orang tertentu untuk mengantisipasi atau bisa mengimbangi kerusakan dunia ini. Dunia yang kita tinggali ini gelap, rusak, dan kerusakannya begitu kuat. Tidak bisa dihadapi dengan pengetahuan doktrin dan teologi yang telah tersusun di atas kertas. Jadi pengetahuan teologi yang
yang ratusan tahun yang lalu yang dipelajari dirumuskan oleh para pendiri itu ya tidak cukup mengantisipasi. Buktinya apa? Kalau kita melihat grafik kehidupan kekristenan makin hari makin merosot. Potret atau peta yang dapat disaksikan dengan jelas adalah Eropa. Begitu banyak gereja yang sudah berubah fungsinya, bisa jadi museum, bisa jadi rumah ibadat agama lain begitu ya. Dan orang-orang tidak lagi ke gereja. Gereja ditinggalkan menjadi kosong. Manusia lebih memberi nilai tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme, tetapi mengeliminasi dan memisahkan Allah. Nah, ini sebuah kejahatan. Ini kemerosotan ya. Yang penting mestinya setiap individu menemukan Allah, menemukan firman Tuhan, suara Tuhan yang berdaya guna dan efektif membuat seseorang bisa menjalani hidup dalam kekudusan dan kesucian Allah. Kebenaran Injil akan terus menggiring orang percaya ke dalam kerajaan surga dan terlepas dari ikatan belenggu dunia. Maka yang dibutuhkan adalah firman Tuhan yang murni, yang keluar dari mulut Allah. Nah, Matius pasal 24 mengatakan kejahatan akan bertambah-tambah karena kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Di 2 Timotius 3 ayat 1-5 menunjukkan keadaan dunia yang jahat, keadaan dunia yang seperti tidak bisa dihadapi dengan kekristenan yang biasa-biasa saja. Jadi makin lama karena manusia makin jahat, dunia makin rusak, maka kekristenan juga harus luar biasa. Tidak bisa biasa-biasa saja gitu. Ini akan tergerus, tidak bisa mengimbangi kemerosotan dunia saat ini gitu. Kita harus mencari Tuhan, menemukan Tuhan dan menerima hikmat surgawi yang melengkapi kita untuk menghadapi dunia yang gelap. Melalui suara kebenaran, doa pagi, renungan, nah kita selalu mendengar kebenaran mengalir dari tahta Bapa, keluar dari hati Tuhan. Inilah yang harus kita usahakan dengan serius di akhir zaman ini, di mana dunia terus menuju kepada keadaan yang makin gelap, tetapi kita harus mempersiapkan diri agar kita tidak bercacat celah dan kita harus menggandakan waktu kita untuk mencari Allah. Kalau tidak, kita tidak akan tergerus. Kita akan tergerus maksudnya, akan terseret oleh arus dunia. Oke, itu saja pemaparan saya malam hari ini. Saya kira kita sudahi dulu ya, sudah cukup lelah. Nah, kita akan lanjutkan minggu depan. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pembelajaran kami, bincang-bincang dan diskusi kami malam hari ini Tuhan. Inilah perjuangan kami yang begitu berat, bukan hal yang mudah Tuhan, tidak sederhana, namun kami mau mengusahakannya, kami mau memperjuangkannya Tuhan, karena kami tidak punya pilihan lain selain kami menjadi seperti yang Bapa kehendaki, menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Kodrat dosa kami harus ditanggalkan, harus dibunuh sampai habis, dan kami mengenakan karakter Kristus berkodrat ilahi. Mari Roh Kudus pimpin kami, kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mau beristirahat malam hari ini. Tuhan menyertai kami sepanjang malam. Tuhan pulihkan kesegaran, kekuatan tubuh kami. Besok pagi biar kami bisa kembali beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Ya, Bye.